Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Sinyal Kripto, yaitu channel yang membahas berita-berita populer tentang dunia kripto. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk di-subscribe terlebih dahulu ya, agar tidak ketinggalan berita-berita dari kami. Oke, peringatan, di sini saya bukan penasihat keuangan atau penasihat investasi Anda. Sini saya hanya menyampaikan informasi dan berita-berita terpopuler berkaitan dengan dunia kripto. Oke teman-teman, let's go. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan sebelum membeli aset kripto. Jadi sebelum membeli aset kripto ada beberapa hal, ada 6 hal yang perlu Anda perhatikan atau perlu Anda analisa terlebih dahulu. Apalagi untuk investasi jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Ya, kalau untuk trading harian mungkin tidak perlu semuanya ya dianalisa, cuman beberapa hal saja. Kan ini ada 6 ya, ada 6 hal. Untuk trading mungkin tidak perlu 6 hal semuanya dianalisa, tapi untuk investasi ini perlu dianalisa 6 hal tersebut. Oke teman-teman, kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama, sebelum Anda melakukan pembelian aset kripto, hal yang pertama Anda harus lakukan adalah pengecekan website koin atau token tersebut. Jadi, sebelum Anda membeli, lakukanlah pengecekan bagaimana, apakah ada websitenya atau tidak, dan bagaimana isi websitenya. Apalagi token-token atau koin baru ya, dikhawatirkan websitenya juga belum ada gitu ya. Banyak juga kalau token-token yang baru, websitenya juga belum selesai, udah luncur ya tokennya, banyak sekali. Apalagi sekarang per hari itu bisa keluar ribuan token ya, bisa rilis di CoinGecko itu ribuan token ya. Dan ada juga udah rilis belum ada websitenya gitu. Ya, bagaimana cara mengecek websitenya? Ya, contohkan misalkan saya akan contohkan koin PD ya. Nah, si PD coin ini Anda bisa search di Google ya. Sini misalkan ya. Google. Misalkan PD coin ya. Ini tinggal klik aja ini di sini. PD coin dan cek juga ya di Twitternya sama enggak websitenya gitu. Nah, ini contoh website PD Coin. Apakah si PD Coin ini memang projectnya real, punya nilai atau value yang bagus untuk kedepannya? Apakah hanya koin-koin lucu-lucuan atau hanya scam aja? Nah, ini si PD Coin ini ada ya di sini. Di websitenya ada white papernya, team, investor, VD Live, news. Sini ada. Kemudian kita scroll ke bawah, ada nomor kontraknya. Kemudian ada PD platformnya, projectnya ya. Oke, kita analisa. Pertama, kita cek dari white papernya bagaimana. Oke, klik aja di sini ya white paper. Sudah, kalau saya sudah download ya, ini tinggal buka aja. Nah, ini PD ya, PD coin di white papernya. Nah, Anda bisa ngecek di white paper. Di sini tertera semua project dan sebagainya ada di sini di white papernya. Ini lengkap sekali PD coin ini ya. Ada 122 halaman. Oke, kemudian Anda cek tim. Yang bagus itu memang si timnya itu tertera ya, dicantumkan di website. Namanya, fotonya, dan biografinya. Itu lebih bagus lagi. Cuman meskipun memang ada beberapa koin atau token yang tidak dimasukkan atau tidak dicantumkan foto wajah atau nama developernya, tapi koinnya bagus ada. Cuman ini lebih terbuka, lebih meyakinkan ya, lebih bagus lagi. Kemudian
Cek juga investor besar. Biasanya sih koin-koin bagus itu sudah ada investor besar gitu ditampilkan di websitenya. Seperti PD ini ada Lucy, BWSG, MNC dan sebagainya ya. Kemudian cek juga di platformnya apa projectnya. Misalkan di white papernya projectnya itu untuk contoh CPD ya, untuk iklan misalkan, untuk penampilan iklan video di news di setiap berita ini PD platform, cek projectnya apakah sudah berjalan atau belum. Kalau misalkan di sini belum berjalan, cek aja di white papernya apakah sudah sesuai dengan roadmapnya. Misalkan ya, di roadmapnya itu project PD ini misalkan untuk penampilan iklan video, misalkan di Q1. Q1 itu misal projectnya itu dari April, Mei, Juni, berarti ada 3 bulan. Misalkan targetnya itu Q2 atau kuartal 2, pas dicek di sininya belum jadi misalkan ya platformnya atau projectnya. Nah itu berarti si project ini kurang bagus menurut saya. Dari roadmapnya juga sudah tidak sesuai ya. Kalau di roadmapnya misalkan selesai Q2 dan di sininya juga sudah selesai ya berarti ini bagus gitu ya dari kerjanya si developer itu. Nah itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua, cara yang kedua sebelum Anda melakukan pembelian token atau koin untuk investasi ya, lakukan pengecekan project dan roadmap koin atau token di website tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, Anda bisa melakukan pengecekan di websitenya. Biasanya ya, si roadmapnya itu ditampilkan di sini di white paper atau ada di sini langsung roadmap misalkan ya. Atau kalau misalkan nggak ditampilkan di sini ya di menu ini, bisa juga di white paper ada si roadmapnya itu. Anda cek roadmap. Contoh ya yang lebih simple ini ya roadmapnya si Pancake Token. Roadmap itu adalah rencana kerja dia dari pertama sampai akhir proyeknya berjalan. Misalkan si Pancake Token ini kuartal 2 dia akan melakukan apa dari Januari sampai Maret, kemudian kuartal 3 mau melakukan apa saja kerja dia sampai proyeknya itu selesai rampung ya di Q2 atau kuartal 2 tahun 2022. Roadmapnya Anda cek. Biasanya di roadmap itu tertera proyeknya, jadi si proyeknya itu dicantumkan di roadmapnya ya. Di white paper juga ada sih biasanya si proyeknya itu apa, maksudnya proyek itu si koin ini atau token ini dibuat untuk apa sih fungsinya gitu. Misalkan kalau DeFi berarti untuk keuangan ya. Kalau NFT, contoh si Pancake Token ini kan NFT berarti non-fungible token, untuk kita bisa menjual hasil karya seni kita di platform ini ya, di Pancake Token. Kalau CPD misalkan proyek utamanya yaitu untuk iklan di video teks ya. Dan CPD ini bisa untuk alat pembayaran bonus apabila ada yang nonton video tersebut gitu. Nah itu projectnya. Kita harus tahu projectnya si token atau koin itu, harus tahu dulu. Dan kita harus analisa apakah project itu memang bagus atau tidak gitu ya. Dan lagi populer atau tidak. Bisa di roadmap. Yang pertama cara ngecek project itu bisa di roadmap, bisa di white paper ya. Anda coba analisa di sana. Kalau Anda sudah tahu projectnya apa, berarti Anda tinggal mempertimbangkan. Oke, yang ketiga, Anda harus melakukan pengecekan di CMC dan CoinGecko ya. Cek ranking di CMC, ranking berapa, rank berapa. Kemudian cek jumlah supply dan jumlah supply yang sudah beredar. Ini juga menentukan ya. Nanti saya jelaskan ya. Kita coba di CMC dulu aja ya. Kita coba cek CMC. Dan di sini Anda tinggal klik aja di Google coinmarketcap.com ya. Nanti akan nampil seperti ini. Kita mau ngecek misalkan si PD Coin ya. Waduh, di sini nggak bisa di search ya. PD Coin. Kalau mau ngecek bisa di sini ya. Di HP lebih simpel lagi, lebih enak. Di search aja nama koinnya. Ini kita coba yang deket-deket aja ya, misalkan Cardano misalkan ya. Nah si Cardano ini
jumlah supply-nya kita bisa cek. Total supply-nya itu 45 miliar ya. Cukup banyak juga si Cardano ini. Dan ini nih ya, circulating supply-nya sudah 31,9 miliar. Berarti sedikit lagi akan mencapai total supply-nya ya. Di sini Anda bisa ngecek harga di CoinMarketCap. Untuk harga di CoinMarketCap dengan exchange bisa berbeda-beda ya. Kalau Anda mau dirupiahkan, ini dolar harusnya. Kalau mau dirupiahkan tinggal klik aja di sini, di DR kan. Nah, fungsinya untuk apa ini? Total supply. Jadi sesuai dengan hukum ekonomi, semakin banyak supply atau stok barang, maka harganya juga akan semakin murah ya. Jadi untuk apa ini total supply harus kita ketahui? Jadi kita mengukur sejauh mana nanti si token atau koin tersebut akan naik gitu ya, sampai sejauh mana. Beda ya antara jumlah supply 45 miliar dan 1 miliar, tentunya beda. Misalkan token Cardano 45 miliar, harga sekarang 16.000. Beda dengan Polkadot misalkan ya. Polkadot ini total supply-nya 1 miliar lebih ya, dan circulating supply-nya 932 juta dan harganya juga Rp451.000. Nah, ini sangat menentukan. Ini sedang koreksi bias kemarin-kemarin terakhir saya lihat sebelum dump ya, sebelum koreksi efek dari Bitcoin. Ini sudah mencapai 700.000 lebih ATH-nya ya. Nah, ini untuk menentukan seberapa jauh si token tersebut akan mengalami kenaikan yang tentunya dipengaruhi oleh jumlah supply dan circulating supply. Semakin token itu circulating supply-nya semakin mendekati ke total supply, ya misalkan si Cardano ini 45 miliar dan ini 31,9, tinggal 8 atau 9 miliar lagi ya, sudah dekat. Semakin mendekati maka harga itu biasanya makin naik, apalagi permintaan terhadap koin atau token tersebut banyak, maka akan semakin naik. Itu yang ketiga ya, perlunya mengecek si total supply dan circulating, dan cek juga rankingnya. Di sini ini ranking keberapa? Cardano kan ranking ke-6, ini ranking ke-6 di dunia ya, berarti ini dilihat dari CoinMarketCap. Yang keempat yang perlu Anda perhatikan adalah cek Twitter resmi, kemudian cek komunitas grup Telegram. Jadi Anda harus mengecek Twitter, misalkan si PD Coin, Anda tulis aja ya di Twitter nanti PD Coin, bagaimana aktif tidak si Twitternya, ngasih informasi tidak, terus informasi apa aja yang ada di sana. Kemudian Anda bisa cek komunitasnya, cek aja di Telegram ya, search misalkan PD Coin atau misalkan koin apa Pancake token misalkan ya. Bagaimana di grupnya itu, apakah bagus, solid atau seperti apa, ataukah banyak hal-hal negatif di sana. Maksudnya hal negatif itu isu negatif tentang token tersebut atau seperti apa, Anda bisa riset sampai sana ya kalau untuk investasi. Kemudian yang kelima, cek kondisi market Bitcoin. Nah, ini penting juga sebelum Anda melakukan pembelian, cek dulu kondisi market Bitcoin. Karena kenapa? Karena ini ketika Bitcoin turun, maka semua altcoin atau semua koin atau token akan mengalami penurunan juga. Makanya sebelum Anda melakukan pembelian token atau koin, Anda harus lakukan dulu riset tentang kondisi market Bitcoin. Apakah sedang ada bad news tentang Bitcoin? Nah, kalau misalkan ada bad news Bitcoin, yaitu Anda sebaiknya tunda dulu untuk melakukan pembelian. Dan Anda juga bisa mengecek di grafik ya. Di sini Anda bisa masuk ke Indodex. Anda klik Bitcoin di sini. Kemudian klik Advanced Chart. Nah, ini si Bitcoin ya. Nah, posisi Bitcoin saat ini ya, per tanggal 25 April berada di support ya, di sini hampir di atas support sedikit di 768. Ini supportnya ya. Support itu adalah sebuah koin atau token menyentuh harga tertentu, itu akan naik gitu ya ke atas. Nah, ini juga waktu tanggal 25 Maret itu menyentuh angka 756 juta, itu langsung naik ke atas ya. Nah, itu namanya support.
Kondisi seperti ini kan dari atas ya 955 juta turun ke bawah, ini kondisi yang tidak bagus untuk beli apalagi jangka panjang ya. Karena mungkin di sini dipengaruhi juga banyak yang menjual atau bad news juga sehingga banyak yang menjual. Ya kemarin sebetulnya bagus juga pas beli di sini ya. Nah, yang saya khawatirkan takutnya ya apabila si Bitcoin ini tidak naik ke sini ya, ke resisten ini nih, ke 888 jutaan, 880 ya. Ini takutnya down lagi ke bawah ke sini. Ini berbahaya sekali kalau sudah nyampe ke sini. Tapi untuk sebenarnya untuk investasi jangka panjang bisa aja beli di harga berapapun, cuman ya lebih bagusnya kita beli di harga yang bagus, yang rendah gitu ya. Nah, ini Anda perhatikan juga posisi Bitcoin, jangan beli saat posisinya itu kurang bagus ya si Bitcoinnya gitu. Nanti Anda akan nyangkut juga. Yang nggak enak juga ya meskipun jangka panjang baru beli udah nyangkut lama misalkan gitu. Yang lebih baik kan belinya pas di bawah harga rendah kemudian naik gitu ya. Nah, ini di sini tidak bagus beli koin posisi Bitcoin sedang di atas ya. Nanti kemudian bisa kemungkinan turun ke bawah dan altcoin juga ikut ke bawah. Pokoknya perhatikan berita tentang Bitcoin, perhatikan juga grafik Bitcoin bagaimana. Jangan beli pas Bitcoin sedang di atas, di pucuk ya. Oke, itu yang ke-5. Kemudian yang ke-6, analisa grafik harga. Maksud di sini adalah analisa grafik harga si koin atau token yang akan kita beli ya. Jadi Anda jangan main beli aja, analisa dulu apakah posisi harga sekarang yang akan Anda beli itu berada sedang naik atau di atas gitu, ataukah sedang turun atau seperti apa. Caranya, Anda bisa masuk ke market Indodax, misalkan kita analisa, kita mau beli koin PD ya, klik aja koin PD-nya di Indodax misalkan ya, lalu klik Advanced Chart. Nah, nanti akan nampil seperti ini. Nah, ini si PD koin ini posisinya sedang konsolidasi ya, bahkan kemarin sempat menyentuh 38 rupiah. Saat menyentuh 38 rupiah ini saat kondisi market Bitcoin lagi turun parah ya. Nah, ini bagus juga beli di sini ya, langsung mantul ke atas. Bagus juga. Jadi memang perlu banget ya memperhatikan kondisi Bitcoin. Nah, Anda jangan pilih posisi sedang naik seperti ini ya, naik di atas, nanti pasti dump. Ya, sebenarnya untuk jangka panjang ya boleh-boleh aja, cuman ya lebih bagusnya belinya di bawah ya, pas koreksi. Pas saat konsolidasi di bawah ya, saat turun. Kalau Anda beli di sini, nanti Anda akan lama untuk mendapatkan profit lebih banyak lagi gitu. Misalkan di sini Anda beli ya, nanti Anda harus nunggu dulu lama untuk Anda dapat profit gitu ya. Apalagi untuk jangka pendek atau jangka menengah. Nah, ini jangan juga ya di sini untuk investasi jangan beli di sini. Kalau untuk trading sih bisa aja ya beli di sini, jual di sini misalkan. Tapi kalau untuk investasi sebaiknya Anda beli saat saat si koin tersebut mengalami penurunan ya. Tapi penurunannya bukan penurunan bearish ya. Beda penurunan koreksi biasa masih normal dengan penurunan bearish ya. Kalau bearish ini kalau sudah si grafiknya mencapai ke bawah ke sini, ini sudah seperti gunung, ini kurang bagus juga ya poin tersebut berarti. Kalau ini masih toleransi. Sebenarnya di sini supportnya ya, tapi ini menyentuh ke sini, ini pasti dipengaruhi oleh kondisi Bitcoin. Nah, ini juga dipengaruhi oleh kondisi Bitcoin. Ini masih wajar menurut saya. Nah, Anda bagusnya beli di posisi di sini misalkan ya, atau di sini. Tapi kalau untuk jangka pendek Anda bisa beli pas saat koin ini naik sini ya, di sini. Di sini nih ya, di sini nih. Ini cepat. Kalau untuk jangka pendek cepat Anda dapat profit ya. Tapi untuk jangka panjang lebih baiknya lepas turun banget ya. Nah, itu 6 trik atau 6 tip yang saya bagikan sebelum Anda melakukan pembelian koin atau token. Mudah-mudahan apa yang saya informasikan, apa yang saya sampaikan tentang tip ini mudah-mudahan bermanfaat.
Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Salam to the moon.